Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Fenomena mengenai pria berjenggot lebat, bercelana cingkrang, dan memiliki tanda hitam di dahi, telah menjadi salah satu kisah yang tertanam dalam sejarah panjang Islam. Kisah ini membawa kita kembali ke zaman Nabi Muhammad, seorang nabi kekasih Allah yang membawa risalah suci kepada umat manusia. Namun bukan hanya sebagai kisah masa lalu, fenomena ini juga memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi belakangan ini. Pria yang menjadi subjek pembahasan utama dalam video ini adalah Hurqus bin Zuhair, yang lebih dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah Al-Tamimi. Ia bukanlah seorang sahabat yang patuh dan tunduk kepada Rasulullah, melainkan pria yang tiba-tiba menggertak Nabi Muhammad pada suatu saat yang sangat krusial. Dzul Khuwaisirah ini selain berjenggot lebat, ia memiliki ciri-ciri fisik lainnya, seperti menonjol pipinya, cukung kedua matanya, nonong dahinya, gundul kepalanya, cingkrang sarung atau celananya, dan di antara kedua matanya terdapat tanda bekas sujud. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang sangat rajin beribadah sholat dan puasa. Dalam video ini, kita akan membahas lebih rinci kisah Dzul Khuwaisirah, prediksi Rasulullah tentang kelompok-kelompok ekstremis, dan juga makna dari tanda hitam di jidat yang seringkali disalahartikan. Semua ini akan membantu kita memahami lebih dalam tentang peristiwa dan fenomena yang terkait dengan pria berjenggot lebat dan tanda hitam di dahi, dalam konteks sejarah Islam. Peristiwa penting dalam sejarah Islam melibatkan Dzul Khuwaisirah Al-Tamimi, seorang pria berjenggot lebat yang menggertak Rasulullah. Peristiwa ini tidak hanya memunculkan reaksi dari Rasulullah dan para sahabat, tetapi juga menggambarkan sikap dan kepribadian Dzul Khuwaisirah. Pada suatu waktu, saat Rasulullah sedang membagi-bagikan emas kepada sejumlah kalangan, Dzul Khuwaisirah tiba-tiba muncul. Ia adalah seorang pria berjenggot lebat yang memiliki ciri khas yang mencolok, termasuk tanda hitam bekas sujud di dahinya. Namun yang membuatnya dikenal lebih luas, adalah sikapnya yang tidak terpuji terhadap Rasulullah. Dzul Khuwaisirah merasa tidak puas dengan pembagian emas yang dilakukan oleh Rasulullah. Ia merasa bahwa Rasulullah tidak berbuat adil, karena merasa tidak kebagian bagian yang diinginkannya. Dengan nada yang tidak sopan, Dzul Khuwaisirah menggertak Rasulullah, meminta agar beliau bersikap adil kepada seluruh sahabat, dengan memberikan bagian secara merata dan tanpa pilih kasih. "Wahai Muhammad, berbuatlah adil," gertak Dzul Khuwaisirah. Gertakan ini tentu saja tidak hanya mengejutkan Rasulullah, tetapi juga membuat para sahabat lainnya marah, termasuk sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Kedua sahabat yang dikenal sebagai orang-orang gagah pemberani itu merasa bahwa tindakan Dzul Khuwaisirah sangat tidak pantas. Mereka bahkan ingin membunuhnya sebagai balasan, tetapi Rasulullah menghalangi mereka. Beliau ingin menghindari terjadinya fitnah di kalangan umat Islam, karena Dzul Khuwaisirah memiliki pengikut yang tidak sedikit. "Celakalah kamu, siapalah lagi yang akan berbuat adil, jika aku saja dipandang tidak adil," timpal Rasulullah. Sikap yang ditunjukkan oleh Dzul Khuwaisirah ini membuat Rasulullah tampak tidak senang. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya dengan sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa seriusnya peristiwa ini. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini sekelompok orang yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, atau bacaannya tidak diterima oleh Allah. Mereka membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam, sebagaimana anak panah melesak dari busurnya." Peristiwa ini memberikan gambaran tentang kepribadian Dzul Khuwaisirah, dan bagaimana sikap yang tidak pantas dapat berdampak besar dalam sejarah Islam. Selain berjenggot lebat dan tanda hitam di dahinya, Dzul Khuwaisirah juga memiliki ciri-ciri fisik lain yang mencolok. Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada fenomena yang terjadi dalam zaman modern, di mana kelompok-kelompok ekstremis menggunakan agama sebagai dalih untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan kerusakan dalam umat Islam sendiri. Ucapan Rasulullah tentang keturunan Dzul Khuwaisirah merupakan prediksi yang terkait erat dengan kemunculan dan perkembangan sekelompok muslim ekstremis yang muncul di kemudian hari. Ucapan Rasulullah tersebut tampaknya menjadi sebuah nubuat yang sangat akurat tentang masa depan umat Islam. Munculnya kelompok ekstremis yang mengklaim diri mereka sebagai pemurni tauhid, namun melakukan kekerasan terhadap sesama muslim, dan bahkan membiarkan orang-orang kafir, sepertinya sudah muncul di antara kita.
Ketika kita merenungkan kata-kata Nabi Muhammad ini, sulit untuk tidak memikirkan kelompok seperti ISIS yang muncul di era modern. Mereka mengaku sebagai penganut Islam yang paling tulus dalam mempertahankan tauhid, namun tindakan mereka justru merusak nama baik agama Islam itu sendiri. Selain kelompok ISIS yang nyata kekerasannya, ada pula kelompok lain yang sangat mirip dengan yang diucapkan Rasulullah, yakni golongan yang ajarannya disampaikan dengan kekerasan, ejekan, hinaan, hingga memvonis muslim lainnya yang tidak sepaham dengan label syirik hingga kafir. Prediksi Nabi ini menjadi bukti kuat akan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam beliau tentang fitnah dan perpecahan yang dapat muncul di antara umat Islam. Nabi Muhammad jelas mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap kelompok-kelompok yang muncul dengan klaim agama, namun melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam sejati. Dengan pemahaman tentang prediksi Rasulullah ini, kita dapat lebih waspada terhadap potensi radikalisasi dan ekstremisme dalam umat Islam. Hal ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pemahaman yang benar tentang Islam dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan, serta kedamaian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam banyak tradisi Islam, munculnya tanda hitam di jidat seseorang sering dianggap sebagai pertanda kesolehan dan tingkat ketakwaan. Ini adalah tanda yang sering menjadi subjek perbincangan di antara umat Islam, dan seringkali dianggap sebagai bukti dari intensitas ibadah seseorang. Namun, sebelum kita lebih jauh menjelajahi makna tanda hitam ini, penting untuk memahami bahwa pandangan ini bukanlah pandangan yang universal dalam Islam. Pendapat tentang tanda hitam di jidat sangat bervariasi di seluruh dunia Islam. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai tanda khusus dari Allah, sementara yang lain mungkin merasa bahwa ini adalah hasil dari ketekunan dan kerendahan hati dalam ibadah, seperti sujud yang mendalam selama sholat. Namun penting untuk dicatat bahwa ada perspektif yang berbeda mengenai tanda hitam ini, dan pandangan ini mungkin tidak selalu mencerminkan kenyataan. Sebagian besar pemahaman tentang tanda hitam di jidat berasal dari hadits-hadits yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad. Namun, interpretasi dan pemahaman mengenai hadits-hadits ini juga dapat bervariasi. Beberapa hadits menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka melihat tanda hitam pada jidat seseorang, sementara yang lain menunjukkan bahwa tanda hitam ini adalah tanda khusus kehusyuan dalam ibadah. Yang perlu diingat adalah bahwa kesolehan dan tingkat ketakwaan seseorang tidak hanya dapat diukur dari tanda fisik seperti tanda hitam di jidat. Islam selalu menekankan pentingnya akhlak yang baik, moralitas yang tinggi, dan perilaku yang benar sebagai penanda utama kesolehan seseorang. Tanda hitam di jidat, sebagus apapun itu dalam pandangan beberapa orang, tidak boleh menggantikan penilaian atas karakter dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Sekarang, kita akan memahami pandangan dan pendapat yang ada mengenai tanda hitam di jidat berdasarkan hadits dan pengakuan para sahabat Rasulullah. Meskipun ada anggapan umum bahwa tanda hitam di jidat adalah tanda kesolehan, penjelasan berikut ini akan membantu kita memahami perspektif yang lebih mendalam. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah mengungkapkan perasaannya terhadap tanda hitam di dahi. Beliau berkata, "Sungguh aku marah, dan tidak menyukai laki-laki yang ketika aku melihat ada bekas sujud di antara kedua matanya." Dari pernyataan ini, jelas bahwa Rasulullah mengutuk anggapan bahwa tanda hitam di dahi adalah tanda kesolehan. Bagi beliau, penampilan luar bukanlah penilaian utama, melainkan akhlak dan perilaku yang sejati. Selain itu, hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menjelaskan pandangan Abdullah bin Umar, salah satu sahabat terkemuka. Ketika beliau melihat seseorang dengan bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya, beliau berkata, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu itu?" Sungguh, aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau melihat ada bekas tersebut pada dahiku? Dari pernyataan Abdullah bin Umar kita dapat menyimpulkan bahwa sahabat Rasulullah juga tidak menganggap tanda hitam di dahi sebagai tanda kesolehan. Dalam konteks lain Ibnu Umar juga pernah berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Karena itu janganlah engkau memuji penampilanmu." Dengan pernyataan ini, beliau mengingatkan bahwa penampilan luar tidak seharusnya menjadi fokus utama dalam menilai kebaikan seseorang. Demikian pula, sahabat Abu Darda pernah mengomentari tanda hitam pada wajah seorang perempuan dengan kata-kata, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik."
Ini menegaskan bahwa bekas sujud di wajah, baik pada pria maupun wanita, tidak dipandang sebagai tanda kehusyuan atau kesolehan. Mengutip penjelasan Imam Al-Baihaqi, tanda sujud sebenarnya bukanlah bekas yang ada di wajah, tetapi tanda kehusyuan. Ini berarti bahwa penekanan seharusnya pada tingkat kehusyuan dan ketakwaan dalam hati seseorang ketika menjalani ibadah, bukan sekadar tanda fisik yang tampak di wajah. Dari Humaid bin Abdurrahman ia berkata, "Aku berada di dekat As-Sa'id bin Yazid, ketika seseorang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Melihat kedatangannya, Sa'id berkata, 'Sungguh dia telah merusak wajahnya, demi Allah bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku.' Dengan demikian, tanda hitam di jidat bukanlah tanda kesolehan yang sejati. Sebaliknya, kesolehan sejati diukur melalui akhlak, moralitas, dan perilaku yang baik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, kita dapat menjauhkan diri dari penilaian berdasarkan penampilan fisik, dan lebih fokus pada perkembangan internal yang mendalam dalam agama Islam. Dalam perjalanan video ini, kita telah membahas secara rinci tentang tanda hitam di jidat, dan bagaimana hal tersebut sering disalahpahami sebagai tanda kesolehan dalam tradisi Islam. Namun penting untuk memahami bahwa ayat yang sering dikutip dalam konteks ini sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam dan tidak berkaitan langsung dengan tanda hitam di jidat. Ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka. Untuk memahami makna sejati dari ayat-ayat ini, kita perlu merujuk kepada penafsiran yang lebih komprehensif. Menurut penjelasan dari Imam Al-Baihaqi yang dituangkan dalam kitab Sunanul Kubronya, ayat ini tidak merujuk pada bekas hitam di dahi atau fisik seseorang. Imam Al-Baihaqi menerangkan bahwa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bukan sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan suka pamer, yaitu tanda hitam yang ada di dahi. Sebaliknya, yang sebenarnya dimaksud adalah kehusyuan. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syawi dijelaskan, bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan suka pamer, yaitu tanda hitam yang ada di dahi. Karena hal itu adalah ciri khas dari Khawarij. Dalam sebuah hadits disebutkan, "Sungguh saya benci seseorang yang saya lihat di antara kedua matanya terdapat bekas sujud." Ini berarti bahwa ayat tersebut mengacu pada ekspresi ketakwaan, khusyuk, dan kehusyuan dalam ibadah seseorang, bukan pada tanda fisik tertentu. Dalam konteks ini, tanda-tanda tersebut lebih berkaitan dengan perilaku, akhlak, dan moralitas seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dalam ibadahnya. Rasulullah dan para sahabatnya mengajarkan pentingnya kehusyuan dalam ibadah dan sikap rendah hati di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam memahami ayat tentang tanda-tanda di wajah, kita seharusnya fokus pada aspek internal, yaitu keimanan, ketakwaan, dan kualitas moral, daripada mencari tanda-tanda fisik yang seringkali dapat menyesatkan. Setelah mengulas berbagai aspek fenomena pria berjenggot lebat dengan tanda hitam di jidat dalam sejarah Islam, dan tanda hitam di jidat sebagai tanda kesolehan, kita dapat merangkum beberapa kesimpulan penting. Pertama, kisah Dzul Khuwaisirah Al-Tamimi, pria berjenggot lebat yang menggertak Rasulullah, mengingatkan kita akan pentingnya sikap hormat dan adab dalam berinteraksi dengan pemimpin agama. Kedua, prediksi Rasulullah tentang munculnya kelompok yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, dan melakukan kekerasan terhadap umat Islam, sangat relevan dengan kemunculan kelompok ekstremis seperti ISIS. Ketiga, tanda hitam di jidat, meskipun sering dianggap sebagai tanda kesolehan, sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat ketakwaan seseorang. Para sahabat dan ulama telah mengingatkan bahwa tanda hitam tersebut bukanlah penanda yang sejati. Ketakwaan sejati diukur melalui perilaku, moralitas, dan akhlak yang baik. Keempat, penafsiran ayat tentang tanda-tanda di wajah perlu diperjelas. Ayat tersebut lebih mengacu pada tanda-tanda kehusyuan dalam ibadah dan ketundukan kepada Allah, bukan bekas sujud fisik seperti tanda hitam di dahi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami konteks sebenarnya dari ayat tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pesan utama yang dapat diambil adalah bahwa Islam menghargai akhlak, moralitas, dan perilaku yang baik sebagai tanda kesolehan sejati. Sebuah tanda fisik seperti tanda hitam di jidat tidak cukup untuk mengukur keimanan seseorang.
Oleh karena itu, penting untuk tidak mengabaikan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan penghormatan dalam praktek beragama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, umat Islam dapat menghindari kesalahpahaman dan fokus pada aspek-aspek yang lebih penting dalam menjalani agama mereka, yaitu akhlak yang baik dan kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.